ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله خص بسبع المثاني وحوال الظلماني خص بسبع المثاني وحوال الظلماني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali lagi bersama channel YouTube kesayangan Anda semua. Para sobat, teman-teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, di kesempatan sore yang penuh barokah ini, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak kenikmatan terhadap kita bersama, di antaranya sehat walafiat, sehingga di sore hari ini kita masih sama-sama bisa dipertemukan walaupun hanya lewat video YouTube. Sholawat serta salam senantiasa kita limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam, wa alihim wajwajihim wa durriyatihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin. Para sobat, teman-teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini izinkanlah saya ingin sedikit berbagi untuk Anda semua. Jadi tema yang akan saya ambil di sore hari ini yaitu tentang rahasia sujud di dalam melaksanakan ibadah sholat. Di dalam melaksanakan ibadah sholat, banyak gerakan-gerakan yang tanpa kita sadari bahwa gerakan-gerakan itu justru membuat diri kita itu menjadi sehat. Sebagaimana dicontohkan oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita melaksanakan ibadah sholat, jadi gerakan-gerakan sholat apabila kita melaksanakannya dengan baik dan benar, itu berefek, berdampak kepada kesehatan buat diri kita semua. Nah, begitu juga dengan sujud, ya. Jadi tema yang saya akan ambil di sore hari ini adalah rahasia tentang sujud. Para sobat, teman-teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube dimanapun Anda berada, sujud itu melibatkan 5 anggota badan yang bertumpu pada bumi, yaitu yang pertama itu dahi, yang keduanya hidung, ya. Ketika kita sujud, hidung kita itu bertumpu pada bumi, menempel pada bumi, ya, bahasanya bumi. Dan yang ketiganya, kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat itu lutut. Dan yang kelima adalah kedua ujung kaki atau ujung jari kaki kita. Nah, sujud adalah suatu konsep merendahkan diri, konsep memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsep memohon segala macam hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus mengikis sifat tercela seperti ria, sombong, ujub, takabur, dan lain-lain. Jadi konsep di dalam sujud itu yang pertama merendahkan diri kita di hadapan Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai bentuk ketidakmampuan apa-apa diri kita di hadapan Allah wa Rasulih Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sujud adalah konsep untuk memuji atas keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan juga sekaligus mengikis sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam diri kita. Ya, sifat riya, sifat ingin dipuji, ingin disanjung, merasa pintar, merasa pandai, merasa lebih baik. Jadi ada kesombongan, ada riya, dan juga ujub. Terlebih takabur, tidak pernah mau menghargai orang lain, menganggap orang lain itu lebih rendah, orang itu lebih remeh, orang lain itu lebih hina. Inilah salah satu sujud yang diajarkan oleh Rasulullah, adalah konsep untuk mengikis sifat-sifat tercela kita. Ada keunikan menurut orang barat, orang asing, yaitu yang bernama Dr. Fidelma O'Leary. Ini dari St. Edward University. Karena ada keunikan-keunikan di dalam umat Islam menjalankan ibadah sholat, maka seorang dokter ini melakukan suatu penelitian. Nah, setelah beberapa waktu, ya, beliau Dr. Fidelma itu melakukan penelitian terkait dengan ibadah sholat, ya, yang gerakannya itu menurut Dr. Fidelma itu unik. Ini ternyata Dr. Fidelma itu menemukan yaitu tentang rahasia sujud yang terkandung yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, dalam kajiannya itu ditemukan bahwa ada beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki oleh darah. Dan urat ini hanya dimasuki darah ketika manusia itu bersujud. Jadi dokter Fidelma itu melakukan penelitian, ternyata hasilnya luar biasa. Sujud itu ternyata membuat otak kepala itu jadi fresh, otak kepala itu jadi bebas dari segala macam gangguan yang ada di kepala kita, ya, seperti migrain, pusing, dan lain-lain. Nah, karena dokter Fidelma itu dalam kajiannya menemukan hal itu, maka dokter Fidelma itu memutuskan untuk masuk menjadi umat Islam atau masuk jadi beragama Islam, masuklah jadi seorang mu'alaf. Itu karena ada keunikan yang membuat beliau itu penasaran sehingga melakukan kajian-kajian yang pada akhirnya telah menemukan betapa besar rahasia sujud untuk kesehatan umat manusia, khususnya yang beragama Islam. Karena yang melakukan sholat itu orang beragama Islam. Tapi bagaimana dengan orang Islam yang tidak sholat? Itu urusan mereka. Dalam hal ini, jadi sujud itu sangat berpengaruh, berefek, dampaknya itu luar biasa buat kesehatan. Nah, tetapi urat saraf itu hanya memerlukan darah, ya. Jadi ketika kita sujud, otak yang ada di kepala kita ketika dibawa untuk bersujud, urat saraf ini hanya memerlukan darah untuk beberapa saat saja. Jadi hanya beberapa saat yang tertentu saja, yaitu pada waktu-waktu sholat yang telah ditetapkan sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi hanya pada saat waktu-waktu tertentu saja otak kita membutuhkan aliran darah. Subhanallah. Jadi siapa yang tidak sholat maka urat ini tidak menerima darah sehingga otaknya tidak berfungsi secara normal. Ini menurut dokter Fidelma, menurut kajian dokter Fidelma tadi. Jadi yang tidak sholat tidak mendapatkan aliran darah. Kenapa? Mereka tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam, yaitu melakukan sholat, diantaranya adalah sujud. Nah, salah satu indikasinya adalah timbul macam-macam gejala sosial di masyarakat yang tidak sholat ini. Karena letak otak itu di atas jantung, maka kata Profesor Handy, jantung itu hanya mampu menyalurkan 20%-nya. Jadi hanya mampu menyalurkan darah sebesar 20% atau sebanyak 20% ke otak manusia. Maka
harus dibantu lagi dengan sujud sebagaimana yang dilakukan kajiannya oleh dokter tadi. Jadi harus melakukan sujud yang lebih lama agar dapat menambah kekuatan aliran darah ke dalam otak. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnahnya Rasulullah ketika kita sujud di rakaat terakhir itu agar dilamain lebih lama dibandingkan dengan sujud di rakaat yang awal. Tapi di rakaat yang terakhir itu sunnahnya adalah dipanjangkan atau dilamain. Karena apa? Ini sudah terbukti bahwa dokter yang tadi melakukan kajian, otak kita itu butuh aliran darah pada saat-saat tertentu. Di antaranya butuh, seperti dokter Hembing sampaikan tadi, otak kita hanya kemasukan darah 20%-nya dan butuh lebih banyak lagi. Nah, salah satunya untuk mendapatkan bisa 100% yaitu dengan melakukan sujud. Jadi di samping otak kita itu jadi fresh juga, ya. Manfaat sujud berlama-lama ini adalah banyak. Salah satunya mencegah pening, ya. Buat kalian yang suka kepalanya pening, ya, suka pusing, lakukan saja sujud. Sholat, ya, tentunya sholat sujud. Bukan sujud doang, tapi nggak sholat. Lakukan sholat dengan sujud. Pening Anda akan hilang. Dan manfaat sujud berlama-lama juga menghindari daripada migrain. Yang suka sakit kepala sebelah, ya, migrain, itu dengan sujud migrainnya akan hilang. Dan juga bisa menyegarkan otak loh. Otak itu jadi segar, jadi fresh. Kenapa? Beban yang ada di pikiran kepala kita, di otak kita itu hilang. Seperti kayak tadi, pening, migrain, ya, sakit kepala, pusing, itu hilang. Karena dengan itu, karena orang yang mengalami migrain, pening itu kan apa? Aliran darah yang masuk ke dalam otak itu hanya sedikit sehingga mengalami pusing, migrain. Makanya butuh ditambah darah yang masuk ke otak itu supaya bisa maksimal. Gimana caranya? Tadi sudah disampaikan, yaitu dengan cara melakukan sujud. Karena sujud juga bisa menajamkan akal dan pikiran lebih sensitif. Dan juga melonggarkan sistem pernafasan, memperbaiki kandung rahim yang turun, ya, dan juga menjaga dan menguatkan kedudukan bayi ini bagi wanita yang hamil dalam kandungannya. Terus juga menghindarkan kandungan sungsang dan lain-lain. Sungguh sangat menakjubkan. Rahasia sujud ini terbongkar rahasianya. Sungguh luar biasa efek dampaknya bagi orang-orang yang melakukan sujud. Ternyata inilah rahasia sujud yang kita dapatkan, mampu, ya, penyakit-penyakit yang ada di dalam otak kita itu bisa hilang dengan melakukan sujud. Karena apa? Karena aliran darah yang masuk ke dalam otak kita itu tidak maksimal kalau kita tidak melakukan sujud. Jadi sujud adalah kunci untuk bisa menormalkan kembali, fresh kembali otak-otak kita yang mengalami gejala kayak tadi, yang mengalami penyakit itu tadi. Dan yang paling menakjubkan lagi, jika kita memperhatikan bentuk saraf yang ada dalam otak kita, itu berbentuk orang yang sedang sujud. Subhanallah. Ini menurut penelitian, bukan kata saya, kata dokter tadi. Jika ada yang mengalami sakit kepala, pening, migrain, dan sebagainya, maka lakukanlah sholat tentunya. Jangan sujud doang, tapi tidak sholat. Bisa jadi nggak hilang. Jadi sholat dengan melakukan di sujud yang terakhirnya dilamain. Yang biasanya hanya berapa detik, nah kalau di sujud yang terakhir itu lebih lama lagi. Bisa 1 menit, bisa 2 menit, ya, terserah Anda. Intinya lebih lama daripada rakaat-rakaat yang depan tadi. Nah, inilah rahasia sujud yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Mudah-mudahan
dengan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa berguna buat Anda semua, khususnya penggemar video YouTube yang hari ini menonton video-video saya. Dan jangan lupa, ketika Anda sudah menonton video-video tentang rahasia sujud, share, bagikan ke sosial media kalian agar semua orang tahu betapa dahsyatnya tentang rahasia sujud berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Oke, para sobat, teman semua, dan seluruh penggemar video YouTube, cukup sampai di sini penyampaian saya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali lagi di video-video saya akan datang. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.